Ini menghitung growth. Kita pakai rumus karena menghitung growth dari yang periode 2013 ke 2014. Berarti saya pakai data yang di sini. Itu kan nih. Rumusnya tadi kan E25 dibagi D25 ya kan? Berarti saya pakai growth revenue 2014 dibagi 2013. Revenue 2014 dibagi revenue 2013 dikurangi 1. Revenue-nya kan tadi kan ada di bawah toh. Tadi kan saya bilang laporannya tolong diturunin ke bawah gitu kan. Jadi kamu masuk yang di laporan income statement cari revenue 2014 dibagi revenue 2013 minus 1. Sudah? Yang lain juga sudah? Kalau sudah tinggal di copy ke kanan. Kalau sudah tinggal di copy ke kanan. Sampai 2017. Sampai 2017. Nanti yang 2018 sama 2022 ikuti soal. Soalnya nanti kan baca lagi yang di PDF-nya nanti. Halo? Sudah? Revenue sudah ya? 2013 enggak. Revenue 2014 dibagi revenue 2013 minus 1. Sudah? Sudah? Yang lain sudah? Nah, sekarang COGS sama salary and benefit itu boleh ngambil dari tadi yang punyamu, common size-mu. Karena kan ini diprosentasekan terhadap revenue kan, berarti kan angkanya sama dengan angka yang tadi kamu melakukan common size. Jadi kalau misalkan mau ya langsung aja sama dengan sel berapa, ya. Sudah? Sama angkanya? Sudah? Ya, kan sama dong? Karena kan ini kan permintaannya COGS persentase dari revenue. Jadi kan kamu waktu ngitung common size kan sama dong? COGS terhadap revenue kan? Nah ya, berarti angkanya kan harusnya sama. Ya. Yang salary and benefit juga sama, salary and benefit. Revenue growth. Pakai revenue yang ada di bawah. Tadi kan saya minta kamu ngopi laporan keuangan yang dipindah ke bawah kan. Nih, revenue yang 2014 dibagi revenue 2013 minus 1. Nih, rumusnya kan ini. Itu, revenue 2014 dibagi revenue 2013 dalam tanda kurung minus 1. Yang COGS kan tadi sudah pernah kamu coba pakai yang common size. Berarti tinggal sama dengan sel yang tadi kamu waktu melakukan common size-nya untuk COGS. Pakai angka yang common size-nya COGS. Termasuk common size yang untuk salary and benefit. Common size untuk salary and benefit. Sudah sampai di situ? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang rent and overhead. Rent and overhead itu kan angka. Rent and overhead-nya tadi ini tahun 10.963 dan seterusnya kan. Berarti kan sama dengan sel ini, tinggal dipindah ke atas saja. Angkanya tinggal dipindah ke atas. Rent and overhead. Sudah? Sudah? Terus kalau sudah, sekarang depresiasi dan amortisasi itu persentase terhadap PPI. Berarti angka depresiasi dan amortisasi yang di bawah, angka depresiasi dan amortisasi yang di bawah
Ini dibagi dengan PPI-nya. PPI-nya tadi diketahui ini 45.500 ya. Coba dicek dulu. 45.500 D31 dibagi D46. D31 D46 ya betul. Depresiasi dan amortisasi yang ada di laporan income statement dibagi dengan yang laporan yang di neraca bagian property and plant itu. Sudah bisa? Sudah bisa? Halo? Oke ya, sudah ya. Terus kalau sudah interestnya sebentar. Interest itu kalau nggak salah dihitungnya dari ini 2014 interest ini 2014 dibagi average dari utangnya. Nih, utangnya yang di rata-rata. Pos utang, debt, itu yang di average. Terus tadi interest yang di atas, beban interest ini dibagi dengan tadi beban utang yang di average. E32 itu apa? Kenapa sorry? E32 itu yang E32 itu interest yang di sini. Interest yang di nih. Interest dibagi average dari utangmu yang 2014 dan utangmu di 2013. Oh, interest bagi average debt. Interest dibagi average debt. Nih, rumusnya kan ini. Tuh, yang di atas itu. Nih. Rumusnya itu. E32 itu interest dibagi average dari utangmu yang di 2013 dan 2014. Hasilnya berapa ya? 5%. Iya, sama. Sudah bisa? Yang lain sudah bisa? Kalau sudah tinggal di copy ke kanan ya. Kanan ada 4%. Terus kemudian tax rate. Ada Nah, 4%. tax rate itu dihitung dari besarnya tax dibagi EBIT. Earning before tax. Ini Aku sama kayak itu sih. Berarti kayak sama. tax rate itu diambil dari tax dibagi earning before tax. Ketinggalan enggak kamu? Hah? enggak lah. Dia enggak kelihatan. Pindah sini aja. Udah terlanjur sih. Aku jawab dulu. Yang interest. Oh ya benar. Ada yang 4% tuh. Sudah? Oke. Berarti aku salah. Sudah untuk ini tax rate. Untuk tax rate sudah ya. Terus untuk account receivable. Nah, untuk account receivable rumusnya yaitu dihitung dari account receivable. Bentar. Account receivable. Posnya account receivable dibagi dengan revenue penjualan. Dibagi dengan penjualan dikali 365 hari.
Account receivable dibagi revenue-nya kan dari penjualan. Dalam kurung dikali 365 hari. Itu kan rumusnya rasio-rasio keuangan yang ada di manajemen keuangan. Kamu kan harus hafal toh, account receivable turnover, account receivable to collection days. Nah, inventory turnover, inventory collection days. Nah itu. Sudah? Ketemunya 18 hari sampai ke kanan itu. Ya. Oke, kalau sudah yang inventory juga sama. Nanti aku lihat. Inventory juga sama, yaitu dengan cara inventory tapi dibaginya dengan COGS. Kalau inventory kan bukan dengan penjualan tapi dengan COGS. Inventory dibagi COGS dikali 365 hari. Sudah? Boleh scroll ke atas. Scroll ke atas. Ini. Ya, 73. Ya, ketemunya 73. Terus nanti yang ini account payable posnya account payable yang di neraca dibagi dengan COGS. Account payable yang di neraca dibagi dengan COGS dikali 365 hari. Yuk. Sudah? Dibagi dengan COGS. Account payable dibagi COGS dikali 365 hari. Itu berapa? 36. Sudah? Iya. 5. Iya. Iya. Benar. Dari 50 berarti berapa? Betul dong? Ini sama. 36,49 kalau kamu tambah satu angka. Account payable dibagi COGS dikali 365. Betul dong? Sama kayak punya Tapi angkanya ketemunya berapa punya? 36,49. Oh, 36 koma toh. Dibulatkan aja. Kalau yang ini pakai angka pembulatan aja. Yang hari-hari dibulatkan. Oh, dibuatkan ke atas. Iya ya. Pakai koma itu loh, pakai tanda 00 yang tanda geser di Excel itu. Itu Ya, kalau kalau pakai Excel jadinya dibulatkannya ke bawah, Bu. Jadi 36 karena 36-nya 0,49. Oh. Sampai 0,5. ya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa aja. Gimana? Sama kok. Enggak masukin. Mungkin waktu masukin angka yang dari PDF-nya kan ada yang pembulatan, kita kan cuma tinggal copy paste. Jadi ada beda, nggak apa-apa ada. Beda 1 hari. Enggak dibuatkan. Tapi 1 hari itu 24 jam masalahnya. Sudah? Kalau sudah sekarang capex. Capex itu capital expenditure. Itu capital expenditure itu berapa uang yang kamu belanjakan untuk investasi. Nah, di situ disebutkan ada 15.000. Di soal itu ada soalnya, di PDF-nya yang soal bawah itu juga ada. Dikatakan ada pembelanjaan aset 15.000 tiap tahun. Jadi ya udah ketik aja 15.000. Nah, terus kemudian juga ada keterangan yang tadi 20.000 sama 70.000. Minus 20.000 sama 70.000. Karena menerbitkan saham sama melakukan pembayaran utang. Ya, tapi kalau kamu mau ngecek cara pembayaran utang sebenarnya ada caranya. Itu Kamu bisa ngeceknya dari yang tadi itu yang saya sebutkan di
di mana tadi itu sebentar. Yang ini loh, kamu dari 50 ke 30 kan? Berarti kan kamu bayar utang, makanya kan muncul 20.000 ya. Oke, kalau ini sudah ketemu, sudah terisi, sekarang kita pindah yang isi kanan. Ya, kita pindah isi yang kanan. Untuk isian yang kanan, yang pertama, revenue itu diperoleh dari di PDF-nya. PDF-nya akan mengatakan bahwa ini, upon reviewing the company financial performance and market condition, we expected our revenue to grow by 10% for the next 5 years. Berarti pertumbuhan penjualan kita naik 10% tiap tahun. Jadi di sini kita masukkan angka 10%. Ya. Sudah? Terus kemudian yang berikutnya lagi, ini apa ini sebentar? Oh, COGS. Ya. Nah, COGS itu ada di keterangan soal ini, cost and expense ini. The cost of goods sold to 42%, 47, 50, 36, 35. Ya, nah jadi kita pindahkan angkanya ke sini 42, 47, 50, 36, dan 35 sesuai dengan soal di PDF. Sudah? Ya. 10% itu ribut sendiri tadi. Iya, selesai soal. Selesai soal di PDF-nya. Yang ini juga selesai soal. 42, 47 ini juga selesai soal di PDF-nya. Sudah? Kalau sudah, berarti sekarang masuk ke berikutnya. Ada penjelasan apa lagi? Many labor cost and benefit will remain constant 17% of revenue. Gross rent and overhead to be flat 50 million each year. Nah, ya udah kita masukin di sini. Di sini 17. Terus yang ini 15.000. Sesuai dengan soal. Sudah? Terus kemudian kalau sudah depreciation and amortization, ada penjelasannya enggak? Nih, depreciation and amortization 35%, 35%. Jadi kita pindahkan di sini 35%-an depresiasi. Terus berikutnya lagi coba cek interest. Interest di sini dikatakan bunganya 10% untuk 5 tahun ke depan. 10% interest. Terus pajak. Pajak itu juga ada di dalam soal 28% pajaknya.
Sudah? Pajak sudah. Nah, terus kemudian account receivable, inventory sama account payable, coba dicek di sini keterangannya apa. Nih, account receivable dan account payable dari 18 dan 37 hari. Ya toh? Terus kemudian untuk inventory ini ada 80, 90, 100. Ya, 100. Nah, nanti kita pindahkan semua di sini. 80, 90, 100. Terus yang ini 18, yang ini 37. Sama seperti yang di soal. Account receivable itu emang tetap 18 ya? Iya, iya. Di situ soalnya kan 13 toh ya, kalau nggak salah. Bentar. Ini 18, account payable 37. Ya, Berarti nggak pakai perhitungan kayak yang sebelah kiri ya Bu? enggak. Dianggap pakai angka yang sudah konsen. Tapi kalau misalkan di soal ujian nanti nggak ada keterangan, kamu boleh pakai rumus yang seperti sebelumnya, ya. Tapi kita biasanya kalau pakai hari itu gini. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kan kita lihat ini kan sudah 18 tuh. Jadi kalau seterusnya juga kita ambil 18 juga nggak apa-apa. Karena kan sudah 5 tahun terakhir 18. Nah, terus yang ini kan 73. Tapi karena 73 terus kita mungkin merasa ini apa ini? Inventory. Nah, ini biasanya ternyata kita butuh waktu lebih lama. Kita asumsikan mau naik atau mau flat berdasarkan data historical juga boleh. Enggak sih? Ya. Kamu ngetik rumusnya. Sudah ya, berarti 18 sudah, 30 sudah, terus 37 sudah, capek juga sama, tetap 15.000. Ya. Terus ada keterangan apa lagi? Keterangan yang baru. Ini dijadwalkan dijadwalkan tahun 2020 ada pembayaran utang 20 juta. Berarti di 2020 ada pembayaran utang 20 juta. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, ya sudah. Tolong lanjutin di rumah nanti kalian buat proyeksinya berdasarkan data yang sudah diinput tadi. Ya. Jadi nanti silakan dilanjutkan. Kok bisa revenue-nya naik? Nah, tadi kan ada pemberitahuan toh, kalau revenue kan tiap tahun naik 10%. Ya, berarti kamu pakai data di tahun 2017 sebagai patokan terakhir revenue-nya, berikutnya naik 10. Hitung sendiri ya di rumah nanti. Dicoba. Untuk ngisi pos-pos yang lain, ikuti perintah seperti yang ada sudah ada angkanya. Ya. Tapi kalau yang nggak ada angkanya, berarti coba harus kamu perhatikan apakah saya pakai data historical atau apa.